Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa LDI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya manusia di jagat ini punya harapan yang sama. Hidup dalam kebahagiaan dan menolak penderitaan. Selalu mendapatkan yang terbaik dan menghindari yang terburuk. Terhindar dari yang buruk. Terhindar dari sesuatu yang kontradiksi dengan alam pikirannya. Itu manusia. Tetapi yang perlu diingat, sudah menjadi takdir ilahi bahwa dalam kehidupan manusia di muka bumi ini akan silih berganti. Terkadang kehidupan kita berada di atas, terkadang di bawah, terkadang di samping kanan, terkadang di samping kiri. Terkadang kita senang, terkadang kita susah, terkadang kita bahagia, terkadang kita menderita, terkadang kita menangis, terkadang kita tertawa. Itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Itu sudah menjadi romantika hidup manusia yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Namun yang harus kita yakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita sebagai orang iman, apa yang Allah takdirkan kepada kita sebagai orang iman, semua ada hikmahnya. Allah sedikit pun tidak pernah menganiaya kepada hambanya yang beriman. Kalaupun Allah memberikan sesuatu yang tidak kita senangi, yang tidak sesuai dengan alam pikiran kita, memang kita selalu berharap bahwa dalam kehidupan kita ini kita selalu menerima sesuatu apa yang menjadi angan-angan kita, apa yang menjadi impian kita. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mensikapi apa yang sudah Allah berikan pada kita dengan benar. Kalaupun satu saat Allah memberikan kenikmatan pada kita, kita bersyukur kepada Allah dan kita buktikan syukur kita kepada Allah dengan melakukan ibadah, bahkan meningkatkan ibadah kita seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan salat tahajud malam, bahkan sampai mengorbankan kesehatannya. Ketika ditanya oleh istrinya, kenapa Rasulullah melakukan itu? Jawaban dari Rasulullah cukup singkat, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ini termasuk hamba Allah yang bersyukur? Itulah yang patut kita contoh. Namun ketika kita mendapatkan satu cobaan, bahkan musibah, sekali lagi perlu diingat bahwa Allah sama sekali tidak menganiaya pada diri kita. Di balik itu Allah sudah merencanakan yang terbaik untuk hidup dan kehidupan kita. Bahkan cobaan atau musibah yang Allah berikan pada diri kita, Allah menjanjikan dua perkara penting yang pasti kita sukai, yang pasti kita harapkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba abdan musibatun fama fawqaha illa bi ihda khulatain. Musibah yang menimpa kepada orang iman, kepada seorang hamba, apakah itu musibah kecil atau musibah besar, Allah menjanjikan akan memberikan salah satu dua perkara penting. Pertama adalah bidzambin lam yakunillahu liyaghfirlahu illa bitilkal musibah. Allah tidak akan mengampuni dosa yang dilakukan oleh hamba itu
kecuali ketika tertimpa musibah. Hamba itu bisa bersabar. Hamba itu tidak ngersuloh. Hamba itu tidak menuntut. Kemudian Allah memberikan pembalasan, yaitu sebuah pengampunan. Yang kedua adalah bidarajatin, yang ada hubungannya dengan derajat. Lam yakunillahu liyuballighahu iyyaha illa bitilkal musibah. Yang mana sebenarnya hamba itu punya derajat yang tinggi, yang oleh Allah belum diberikan kepada hamba tersebut kecuali setelah mendapatkan musibah. Dengan ridho, dengan ikhlas, dengan selalu senyum, menerima musibah dari Allah, maka hamba itu oleh Allah derajatnya akan ditinggikan. Derajat seperti apa itu? Itu menjadi rahasia Allah. Tapi yang jelas derajat yang tinggi itu pasti kita harapkan, pasti kita angankan, pasti kita impikan, dan pasti akan menjadikan kebahagiaan hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu kita sukai maupun tidak kita sukai, baik itu kita senangi maupun kita benci, kita husnudzon billah, bahwa inilah yang terbaik untuk kehidupan saya, inilah yang terbaik untuk hidup dan kehidupan saya. Dengan demikian kita akan menjadi seorang hamba yang selalu ridho menghadapi kenyataan hidup ini, bahagia di dunia hatal akhirah. Itulah yang menjadi cita-cita kita. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Sampai ketemu di surganya Allah dengan Islam dan iman yang kita bawa sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.